Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat. Marilah kita belajar mengenai operasi himpunan. Dalam mempelajari operasi himpunan, yang pertama kita akan mempelajari operasi dari dua himpunan, kemudian yang kedua adalah sifat-sifat operasi himpunan, dan yang ketiga adalah hubungan dua himpunan. Operasi dua himpunan yang pertama yaitu mengenai gabungan himpunan. Gabungan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q. Gabungan dari himpunan P dan himpunan Q dilambangkan dengan P, kemudian ditulis seperti huruf U, Q. Nah, seperti itu dibaca P gabungan Q. Jika ditulis dalam bentuk notasi himpunan adalah P union Q adalah himpunan semua X, di mana X anggota himpunan P atau X adalah anggota himpunan Q. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn, kemarin kita sudah belajar mengenai diagram Venn, yaitu kita buat kotak atau persegi panjang yang di sebelah atas kiri dituliskan huruf S, artinya semesta pembicaraan, kemudian ada kurva tertutup atau yang berbentuk lingkaran, tandanya P, yang satunya adalah Q. Jadi yang ada di dalam kurva P semua dan semua yang ada di dalam kurva Q itu adalah gabungan dari himpunan P dan himpunan Q. Contoh gabungan dari dua himpunan jika diketahui himpunan S adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Himpunan A adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Himpunan B adalah bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Maka kalau kita diminta untuk menentukan A gabungan B atau A union B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12, yaitu anggota dari himpunan A dan juga anggota himpunan B. Kalau kita perhatikan pada himpunan A mempunyai anggota 1, pada himpunan B tidak mempunyai anggota 1. Maka kita tuliskan hasilnya adalah 1. Kemudian pada himpunan A mempunyai anggota 2 dan himpunan B juga mempunyai anggota 2. Maka hanya kita tulis 1 kali saja, yaitu 2 saja. Kemudian 3 dan seterusnya. Nah, kemudian jika dinyatakan dengan diagram Venn, maka jawabannya adalah seperti itu. Seperti kotak persegi panjang, kemudian ada kurva A dan kurva B, yang di mana kurva A kita tuliskan semua anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian di dalam kurva B ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Anggota semua A dan semua B kita tulis menjadi 1, itulah A gabungan B. Operasi dua himpunan yang kedua adalah irisan himpunan. Irisan himpunan P dan himpunan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan Q, yaitu irisan himpunan P dan Q yang dilambangkan dengan P seperti huruf U tetapi terbalik, kemudian ditulis Q,
Nah, lambang seperti itu dibaca P irisan Hi. Jika kita tulis dalam bentuk notasi himpunan, maka tulisannya P seperti huruf U terbalik Hi adalah himpunan semua X, di mana X anggota himpunan P dan X anggota himpunan Hi. Nah, kemudian jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya seperti itu. Ada kotak seperti biasa, persegi panjang, kemudian ada himpunan P, ada himpunan Q, maka P irisan Q adalah yang diarsir atau yang berwarna agak kehitaman. Yang di situ adalah anggota dari P irisan Q. Contoh irisan dua himpunan. Jika diketahui himpunan S adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12, himpunan A adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, himpunan B adalah himpunan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Maka A irisan B adalah 2, 4, 6, dan 12. A irisan B adalah anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B. Coba perhatikan pada himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Himpunan A ada 1, himpunan B tidak, maka 1 tidak kita tulis. Himpunan A ada 2, himpunan B juga ada bilangan 2, maka kita tulis. Himpunan A ada 3, himpunan B tidak ada 3, maka tidak kita tulis. Himpunan A ada bilangan 4, himpunan B juga ada bilangan 4, maka kita tulis seperti itu dan seterusnya. Maka hal itu jika kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn, gambarnya adalah seperti itu, seperti biasa, kita gambar kotak atau persegi panjang, kemudian sebelah kiri atas ada huruf S, kemudian ada kurva A dan kurva B, di mana kurva A anggotanya adalah anggota himpunan A, dan kurva B adalah anggota himpunan B. Kemudian karena ada anggota yang sama, maka itu masuk di kurva A, juga masuk di kurva B. Perhatikan daerah yang diarsir dengan garis warna merah. Ada bilangan 2, ada 4, ada 6, dan ada 12. Itulah A irisan B. Operasi dua himpunan yang ketiga adalah selisih himpunan. Selisih atau komplement relatif Q terhadap P adalah himpunan semua anggota himpunan P yang bukan anggota Q. Selisih himpunan Q dari P dilambangkan dengan P strip Q atau P/Q. Dibaca P kurang Q. Notasi pembentuk himpunannya adalah P strip Q atau P kurang Q adalah himpunan semua X di mana X anggota himpunan P dan X bukan anggota himpunan Q. Jika hal tersebut kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya adalah seperti gambar tersebut. Ada persegi panjang, biasa sebelah kiri atas ada huruf S, semesta pembicaraan, kemudian ada kurva P dan kurva Q. Perhatikan warna P dan Q. Jadi anggota P dikurangi Q itu adalah gambar yang berwarna hijau. Selanjutnya,
Sifat-sifat operasi dua himpunan. Untuk sembarang himpunan A, B, dan C, maka akan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat komplement. Jika A komplement dikomplementkan, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Sifat komplement yang kedua, himpunan A irisan A komplement, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sifat komplement yang ketiga adalah A gabungan A komplement, maka hasilnya adalah semesta pembicaraan. Yang kedua, sifat identitas. Jika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Sifat identitas yang kedua, himpunan A irisan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sifat idempoten. Sifat idempoten yang pertama, A gabungan A, hasilnya adalah himpunan A. Sifat idempoten yang kedua, jika himpunan A irisan dengan himpunan A, maka hasilnya juga himpunan A. Sifat yang keempat adalah sifat komutatif. Sifat komutatif yang pertama adalah A union B akan sama dengan B union A. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. A di depan maupun di belakang, B di depan maupun di belakang hasilnya sama. Sifat komutatif yang kedua adalah A irisan B akan sama nilainya dengan B irisan A. Kemudian yang kelima adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Yang pertama, jika A digabung P digabungkan dengan himpunan C, maka hasilnya juga sama dengan himpunan A digabungkan dengan B gabungan C. Sifat asosiatif yang kedua, jika himpunan A irisan B diiriskan dengan himpunan C, maka hasilnya akan sama dengan A irisan B irisan C. Yang keenam adalah sifat distributif. Ada dua sifat distributif, yaitu yang pertama, jika himpunan A digabungkan dengan himpunan B irisan C, maka hasilnya akan sama dengan A digabungkan B diiriskan dengan A gabungan C. Sifat distributif yang kedua, jika A diiriskan dengan B gabungan C, maka hasilnya akan sama himpunan A irisan B digabungkan dengan A irisan C. Yang ketujuh adalah hukum De Morgan. Hukum De Morgan yang pertama adalah jika himpunan A gabungan B komplement, maka hasilnya akan sama dengan A komplement irisan B komplement. Hukum De Morgan yang kedua yaitu jika A irisan B komplement, maka hasilnya juga akan sama dengan A komplement union atau gabungan B komplement. Sifat-sifat yang lain yaitu yang pertama, jika
himpunan A adalah bagian dari himpunan B, maka akan berlaku A irisan B hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Kemudian jika A digabungkan dengan B, maka hasilnya adalah himpunan B. Dan jika A dikurangi B, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Yang kedua, jika A irisan B hasilnya himpunan kosong, maka akan berlaku A dikurangi B adalah himpunan A itu sendiri, B dikurangi A adalah himpunan B itu sendiri. Sifat lainnya yang ketiga adalah jika diketahui hubungan antara banyak anggota irisan himpunan dengan gabungan himpunan, maka banyaknya anggota himpunan A gabungan B sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan himpunan B. Ingat, huruf N kecil itu dibaca banyaknya anggota himpunan. Kemudian yang kedua adalah banyaknya anggota himpunan A gabungan B gabungan C nilainya akan sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B ditambah banyaknya anggota himpunan C dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan B dikurangi banyaknya anggota himpunan A irisan C dikurangi banyaknya anggota himpunan B irisan C ditambah banyaknya anggota himpunan A irisan B irisan C. Yang ketiga, hubungan dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan saling asing. Jika terdapat dua himpunan yang tidak kosong, dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan atau tidak ada anggota P yang sekaligus menjadi anggota himpunan X. P irisan X adalah himpunan kosong. Jadi himpunan P dan himpunan X saling asing. Lambangnya adalah P garis miring double X. Kalau biasanya itu kita baca dengan sejajar, tetapi kalau di dalam himpunan maka itu dibaca saling asing atau saling lepas. Hubungan dua himpunan yang saling lepas atau saling asing, jika kita tuliskan atau kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya adalah kurva dari himpunan P dan kurva dari himpunan X adalah terpisah, tidak ada hubungan, jadi lepas. Kelompok P sendiri, kelompok X sendiri. Contoh dari dua himpunan yang saling lepas atau saling asing adalah jika diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Mengapa dikatakan himpunan A saling lepas dengan himpunan B? Karena tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B dan sebaliknya anggota himpunan B tidak ada yang menjadi anggota himpunan A. Maka hal itu jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn, gambarnya adalah kotak
persegi panjang, yang di sebelah kiri atasnya ada huruf S, kemudian ada kurva A, isinya adalah anggota himpunan A, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada kurva B yang terpisah dengan kurva A, yang anggotanya kita tuliskan, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Itu adalah himpunan yang saling lepas atau saling asing. Yang kedua adalah himpunan beririsan. Jika diketahui himpunan P dan himpunan Q beririsan, artinya tidak saling asing atau tidak saling lepas, jika di antara kedua himpunan terdapat atau mempunyai anggota persekutuan atau mempunyai anggota yang sama, tetapi masih ada anggota P yang bukan anggota Q, dan sebaliknya masih ada anggota P yang bukan anggota Q. Lihat diagram Venn-nya. Ini seperti irisan sebetulnya, sama. Contoh dari dua himpunan yang saling beririsan, jika diketahui himpunan A adalah bilangan 1, 2, 3, dan 4, himpunan B adalah 3, 4, 5, 6, dan 7, maka A beririsan B, anggotanya adalah 3 dan 4. Perhatikan diagram Venn-nya. Ada kurva P yang isinya 1, 2, 3, dan 4. Kurva Q isinya adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Anggota P yang sekaligus menjadi anggota himpunan Q adalah 3 dan 4. Yang ketiga adalah himpunan yang sama. Himpunan P dan himpunan Q dikatakan sama jika semua anggota P menjadi anggota Q, dan sebaliknya semua anggota Q juga menjadi anggota P. Contoh, jika himpunan P anggotanya adalah huruf S, A, K, dan U, kemudian himpunan Q anggotanya adalah K, U, A, dan S, maka himpunan P dan Q merupakan himpunan yang sama. Jika kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya seperti itu. P dan Q kurvanya jadi satu, kemudian anggota di dalamnya adalah sama. Contoh lainnya, himpunan yang sama adalah jika diketahui himpunan A adalah bilangan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B adalah himpunan bilangan 4, 3, 2, dan 1. Maka dapat dikatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B, karena anggota himpunan A sama persis dengan anggota himpunan B, walaupun letaknya berbeda-beda. Maka jika kita tulis atau kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn, gambarnya adalah seperti itu. Kurva himpunan P menjadi satu dengan kurva himpunan Q yang di dalamnya anggotanya sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat adalah himpunan ekuivalen. Perhatikan, jika diketahui himpunan H adalah himpunan bilangan 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan I anggotanya adalah 4, 5, 1, dan 2. Nah, sekarang perhatikan, apakah banyaknya anggota himpunan H
sama dengan banyaknya anggota himpunan I. Apakah H sama dengan I? Ternyata kalau kita perhatikan himpunan H tidak sama dengan I. Meskipun banyak anggota kedua himpunan adalah sama, yaitu ada 4. Sama-sama memiliki banyak anggotanya adalah 4. Hubungan yang demikian ini dikatakan himpunan yang ekuivalen. Artinya himpunan H ekuivalen dengan himpunan I. Perhatikan contoh tersebut. Jika diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, himpunan B adalah A, B, C, dan D, maka diketahui banyaknya anggota himpunan A ada 4, banyaknya anggota himpunan B juga ada 4. Tetapi himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Maka kejadian yang seperti ini dikatakan himpunan yang ekuivalen. Jadi A ekuivalen dengan B. Nah, karena banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Jadi tidak sama dengan himpunan yang sama. Kalau himpunan sama itu banyaknya anggota juga sama, anggotanya juga sama persis. Kalau ekuivalen hanya banyaknya anggota yang sama. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan P gabungan Q, P irisan Q, dan tentukan juga banyaknya anggota P gabungan Q serta banyaknya anggota himpunan P irisan Q. Jika diketahui himpunan P dan Q adalah sebagai berikut. A. Himpunan P adalah himpunan huruf pembentuk kata Senin dan himpunan Q adalah huruf pembentuk kata Selasa. Yang kedua atau B, jika himpunan P adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 12, X faktor dari 12. Dan himpunan Q adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 12, X bilangan prima. Jawabnya adalah P sama dengan huruf pembentuk kata Senin, artinya yaitu S, E, N, I. N-nya ditulis 1 kali saja, Senin. Walaupun N-nya ada double atau ada 2, ditulis anggotanya hanya 1 saja. Jadi anggotanya hanya ada 4, yaitu S, E, N, dan I. Kemudian huruf pembentuk kata Selasa. Perhatikan, kata Selasa ada 2 huruf A. Tapi untuk menulis anggotanya hanya ditulis 1 kali saja, yaitu menjadi S, E, L, dan A. Maka P gabungan Q menjadi S, E, N, I, L, dan A. Walaupun di himpunan P ada S, himpunan Q juga ada S, maka hasilnya ditulis sekali saja. S, E-nya juga ada 2, ditulis sekali saja. Maka banyaknya anggota P gabungan Q ada 6, yaitu S, E, N, I, L, dan A. P irisan Q berarti kita cari anggota P sekaligus menjadi anggota Q. Atau
anggota yang sama dari P dan Q, yaitu siapa? S dan E. Maka banyaknya anggota P irisan Q ada 2. Nah, apabila kita tulis dalam bentuk diagram Venn, gambarnya adalah seperti itu. Ada P anggotanya adalah SENI, Q-nya adalah SELA. Maka irisannya adalah yang di warna agak hitam. Kalau gabungannya adalah semua yang ada di P dan semua yang ada di Q. Sekarang kita lanjutkan penyelesaian soal yang kedua. Tadi diketahui bahwa himpunan P adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 12, X faktor dari 12. Maka anggotanya dapat kita tulis yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Himpunan Q adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 12, X bilangan prima. Maka anggotanya dapat kita tulis yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka P gabungan Q anggotanya adalah kita cari semua anggota himpunan P dan semua anggota himpunan Q yang sama kita tulis sekali saja. Kita dapatkan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Jadi banyaknya anggota P gabungan Q ada 8. Kemudian P irisan Q anggotanya dapat kita cari yaitu persekutuan dari himpunan P dan Q atau anggota himpunan P yang sekaligus menjadi anggota himpunan Q. Maka kita dapatkan yaitu anggotanya adalah 2 dan 3. Jadi banyaknya anggota himpunan P irisan Q ada 2. Nah, sekarang perhatikan himpunan diagram Venn-nya di sebelahnya. Di situ ada kurva P dan kurva Q. Di dalam kurva P, anggotanya kita tulis semua anggota himpunan P. Dan di dalam kurva Q, kita tuliskan semua anggota himpunan Q. Kemudian yang berwarna agak kehitaman itu adalah irisannya. Gabungannya adalah semua anggota himpunan P dan semua anggota himpunan Q kita tulis bersama-sama. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal. Perhatikan diagram Venn tersebut. Dari diagram Venn tersebut diketahui bahwa himpunan S adalah semua siswa kelas 7A yang disurvei. Kemudian himpunan P adalah siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka. Kemudian himpunan R adalah himpunan semua siswa yang menjadi anggota tim lomba renang. Dari situ tentukan banyak siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka dan lomba renang. Yang kedua, tentukan banyaknya siswa yang menjadi anggota tim lomba pramuka saja. Dan yang ketiga adalah tentukan banyaknya siswa yang tidak menjadi anggota tim lomba renang maupun pramuka. Nah, seperti itu. Silahkan dikerjakan. Dan selamat belajar. Kami doakan semoga sukses selalu dan tetap sehat. Kemudian setelah selesai, nanti tolong dikerjakan soal ujiannya. Buka ujiannya, kemudian kerjakan sesuai dengan perintahnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.